Oke teman-teman, setelah kita uninstall Dapodik-nya bersih, kita pastikan dulu, kita cek lagi ya di bagian program file atau di harddisk yang C. Nah, pastikan tidak ada Dapodik di situ ya teman-teman, karena sudah di uninstall. Oke, sudah bersih ya. Nah, lalu kita nonaktifkan dulu Windows Defender-nya. Supaya apa? Supaya ketika kita install nanti tidak terpengaruh atau kemakan virus kayak gitu ya. Jadi kita sudah nonaktifkan, lalu kita ke bagian akun yang kita pakai ini, yang mana yang akan kita buka untuk Dapodik. Ya, saya biasa pakai akun yang itu, dan kita juga harus bersih-bersih historinya. Ya, nanti kan bakal kebuka di sini, kayak gitu. Kita ke bagian history, hapus all time, kayak gitu. Delete browsing data yang all time itu. Nah, setelah itu kita install deh Dapodiknya. Saya udah download pakai yang pertama, download dulu di bagian Dapodik. Kita taruh mana filenya, ya di situ kita install. Nah, kita install, klik kanan run as administrator. Oke, kita install Dapodiknya. Oke, kita install sambil tunggu beberapa menit ya. Oke, ini videonya saya skip aja supaya cepet ya. Ke bagian registrasi Dapodiknya. Nah, udah masuk registrasi. Yo, ini agak lumayan sabar ya nunggunya teman-teman. Oke, mempersiapkan proses registrasi. Ya, kita tunggu aja. Ini ada sekitar registrasi lumayan 5 menitan apa 6 menit ya tadi ya. Oke, kita tunggu aja. Saya skip ya teman-teman. Nah, udah ke 96% ini, kita tunggu aja. Kayaknya sebentar lagi. Ya, seperti ini, balik ke 4% tapi dengan data yang lain. Oke, udah berhasil ya teman-teman. Nah, kalau udah berhasil, kita tinggal oke, kita ke bagian selanjutnya. Karena ini kan supaya sampai selesai sinkron ya. Kita pastikan yang tadi merah, setelah install ulang kita nanti bisa cek apakah sudah hijau atau masih merah. Kita langsung aja ke GTK bagian Tendik. Oke teman-teman, sudah hijau yang artinya kita bisa melakukan sinkronisasi. Kalau sebelumnya merah itu dipastikan tidak bisa ya untuk tukar penggunanya. Oke teman-teman, kita sekarang ke bagian validasi lokal. Wow. Oke, habis ini kita bereskan dengan cepat ini ya supaya langsung ke sinkronisasi. Oke, langsung kita selesaikan satu persatu. Oke teman-teman, kita cek aja karena di menu sekolah yang invalid, berarti kita buka di bagian menu sekolah. Ya, di bagian menu sekolah ini ya kita seperti biasa kita isi ya. Bersedia menerima dana BOS ya, sertifikat ISO belum bersertifikat ya. Kalau sekolah kami belum bersertifikat, jadi pilih aja yang belum bersertifikat. Kalau yang udah ya tinggal disesuaikan. Nah, ini jangan kelewat. Kalau kelewat nanti jadinya kayak gini, nggak bisa disimpan kan. Nah, waktu penyelenggaraan harus dipilih. Itu pagi 5 hari. Kalau udah di gini pasti bisa disimpan. Oke, ke berikutnya bagian listrik. Nah, bagian menu listrik ini sebelumnya kan nggak ada. Ini kita ada tambahan ya. Jadi ditambahkan sumber listriknya dari PLN. Nah, daya listriknya berapa volt? Bisa 1300. Lalu
ID pelanggannya ini minta aja di bendara yang biasa isikan token ya teman-teman, kayak gitu. Saya rasa ini teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya, sesuai dengan sekolahnya masing-masing. Nah, nomor meter itu saya tidak isi karena nomor meter nggak wajib diisi juga di situ. Seperti itu. Selanjutnya teman-teman tinggal pilih jenis meter, status sambungan. Ya, kalau sudah, oke, ke internet. Nah, internet juga seperti itu ya. Ada menu baru kita tambahkan. Nah, di menu internet ini sekolah itu pakai VSAT ya, bakti aksi ya teman-teman, nggak terlalu kenceng. Ya ini teman-teman sesuaikan dengan keadaan sekolah teman-teman saja. Providernya itu Telkom ya. Nah, untuk kecepatannya sepertinya 5 Mbps saja ini sepertinya. Oke, simpan. Oke, sanitasi. Nah, ini teman-teman isi berdasarkan di sekolahnya teman-teman ya. Ya. Oke, ini saya skip supaya cepet ya. Karena sekolah saya tidak ada literasinya itu untuk gambar-gambar. Nah, saya pilih tidak jadinya. Oke, habis itu simpan. Ya, ini ada harus diisi lagi ya teman-teman di bagian kemanitiaan sekolah. Tapi kita cek dulu validasi lokal apakah sudah valid. Oh iya, ada 4 dibaca ya teman-teman, itu dibaca ada apa aja, tim pencegahan dan penanganan itu kekerasan. Nah, dibaca beritanya berarti itu ada di menu sekolah yang tadi. Jadi kita belum isi lah, caranya seperti ini ya. Oke, caranya teman-teman balik lagi ke sekolah. Nah, itu diklik yang bagian atas itu, sesuaikan, lalu tambahkan. Nah, kan itu yang bermasalah lagi, lalu kita tambahkan. Misal guru tendik, nama gurunya siapa. Nah, lalu perannya sebagai apa. Anggota misalnya, lalu kalau itu simpan ya. Oke, berikutnya diisi lagi, ada 3 tadi kan teman-teman, supaya komite sekolah nama nggak perlu diisi ya karena nggak bisa diklik. Perannya sebagai anggota misalnya. Kok nama nggak perlu, maksudnya guru atau bukan itu yang tidak, kalau nama kita isi ya sesuai dengan komite sekolah kita. Oke, terus tuliskan nomor kontak. Oke, simpan. Oke, berikutnya terakhir kita pilih unsur yang belum apa ya, unsur guru dan tendik saja. Tambah lagi kayak gitu ya teman-teman, menyesuaikan. Kalau ini dikasih ke perannya itu sebagai ketua ya. Oke, setelah seperti itu kita simpan, kita balik lagi, coba kita cek sudah valid atau belum ke bagian validasi lokal, kita refresh. Ya, tinggal 1 kan. Nah, ini nanti kalau yang alat TIK ini kita di bagian Sarpras. Oke, Sarprasnya ada berapa? 79 ya. Invalid kita. Caranya cepat seperti ini teman-teman. Kalian cari ke menu Sarpras ya, habis ini ya. Dan banyak sekali, daripada satu-satu nanti ke menu Sarpras, klik tanah dan bangunan. Klik bagian tanah yang atas ini, diklik ya. Ke menu aksi. Ya, teman-teman ke menu aksi.
Selesai ceknya, teman-teman ke menu aksi, lalu ke salin data periodik. Ya. Nah, ini maksudnya salin data periodik ini menyalin data-data yang di semester lalu. Sebenarnya teman-teman bisa ada update nanti ya diperbaiki. Kayak gitu ya teman-teman. Wah, lihat langsung kosong. Oke, kita sekarang ke bagian peserta didik. Nah, kita juga lakukan hal yang sama di bagian peserta didik, salin data periodik ya. Untuk mengejar supaya valid gitu. Salin data periodik bagian peserta didik. Langsung klik salin data periodik. Oke, kita refresh lagi. Ya, kosong kan? Jadi terdapat 51, misal belum masuk rombongan belajar. Nah, kita bikin rombongan belajar. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi ke bagian rombongan belajar. Nah, di rombongan belajar ini reguler kita tambahkan kelasnya. Nah, teman-teman kalau kelasnya banyak tinggal sesuaikan, tambahkan saja. Nah, ini saya kasih contoh satu kelas yang saya punya ya. Karena masih K13, jadi pakai kurikulumnya K13. Nama rombolnya terserah, kalian mau pakai nama rombol apa. Kalau saya tanda X atau 10. Wali kelasnya siapa. Nah, lalu kalau sudah simpan. Oke teman-teman, seperti itu ya. Terus tambahkan anggota rombel. Tambahkan anggota rombelnya, diklik situ, lalu di anggota rombel. Nah, anggota rombelnya klik yang panah bawah itu supaya pas yang di kelas 10 ya. Yang semester lalu lanjutan. Nah, tinggal Ctrl A ya teman-teman. Ctrl A, tarik ke sebelah kiri. Tarik sebelah kiri. Ke sebelah kiri tariknya itu dengan mouse, klik yang jari telunjuk ya, atau jari sebelah kiri. Nah, udah menambahkan tuh. Nah, setelah ditambahkan nanti untuk kelas-kelas yang lain teman-teman bisa bikin sendiri ya. Oke, kita kasih di pembelajaran. Kita kasih contoh salah satu aja ya. Nah, teman-teman nanti bisa tirukan. Oke, SK-nya sesuai SK teman-teman di sekolahnya masing-masing ya. Tanggalnya misal tanggal ini sesuaikan. Habis itu simpan. Nah, ini setiap kelas harus diisi ya teman-teman. Setiap kelas minimal satu dulu. Satu pembelajaran untuk menyelamatkan validasinya supaya kita bisa sinkron dulu. Berikutnya baru kita perbaiki lagi. Oke, simpan. Oke, udah kelar nih. Kita coba cek ya di validasi lokal. Refresh. Oke, tinggal peserta didik belum masuk ke dalam rombongan belajar. Sekarang, oke, kalau sudah begini, kita bisa melakukan namanya sinkronisasi ya teman-teman. Oke, kita cek lagi, pastikan lagi. Oke, kalau sudah seperti ini, kita ke profil, kita ke pengaturan, kita cari namanya yang tadi merah karena sudah hijau, berarti ini sudah bisa sinkronisasi ya teman-teman. Oke.
kita langsung ke sinkronisasi, validasi lokal dulu. Oke, sampai ke data referensi. Habis ini kita sinkron. Oke, kalau udah semua valid, kita tinggal menuju ke sinkronisasi. Oke, jangan lupa dicentang semua ya teman-teman untuk pastikan siap menerima dana bos. Yang kita centang itu yang sesuai dengan keadaan di sekolah kita yang sudah kita isikan di Dapodik tadi. Oke, konfirmasi, lanjut, simpan dan lanjut, ya. Oke, lanjut, ya. Oke, inilah proses sinkron. Itu tadi saya tarik data ya karena masih merah. Sekarang kita sinkron. Proses sedang berjalan. Oke, kita tunggu ya. Oke teman-teman, sudah 100%. Ya, saya skip tadi ya karena videonya terlalu panjang dan bosan kalian nonton. Mengakhiri proses. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Oke, waktunya 6 menit 30 detik. Nah, kalau sudah begini kok masih statusnya belum sinkronisasi ya, kita perlu refresh. Itu perlu refresh windownya. Google Chrome-nya kita refresh. Oke, coba di refresh. Kita cek apakah sudah ada tulisan. Nah, satu kali sinkronisasi. Artinya apa, teman? Artinya ini sudah berhasil seperti itu ya. Oke, teman-teman semua, videonya seperti itu. Semoga ini dapat bermanfaat untuk teman-teman Bapak Ibu guru se-Indonesia yang lagi mengalami kendala yang sama seperti saya. Terima kasih.